Buntut mengawal kasus Vina Cirebon, politikus Deddy Mulyadi kini terancam dipenjarakan. Ya, seperti diketahui, Deddy Mulyadi telah resmi dilaporkan oleh Ibtu Rudiana atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoaks soal kasus Vina Cirebon. Selain itu, Deddy Mulyadi juga dilaporkan oleh salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon bernama Aep Rudiansyah atas dugaan serupa, yaitu penyebaran berita hoaks. Meski mendapatkan beberapa buntut yang mengancam dirinya, Deddy Mulyadi tampak tak ambil pusing dan menanggapi itu semua dengan sangat santai. Untuk mengetahui buntut yang dirasakan oleh Deddy Mulyadi saat ikut turun tangan langsung mengawal kasus Vina Cirebon, maka inilah 5 buntut yang dirasakan oleh Deddy Mulyadi pasca kawal kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep Rudiansyah, yang kini berada di antah berantah, tiba-tiba melaporkan politikus Deddy Mulyadi ke Polda Metro Jaya melalui tim kuasa hukumnya atas dugaan penyebaran berita hoaks atau bohong terkait kasus Vina Cirebon. Atas laporan tersebut, Deddy Mulyadi disebut bisa mendapatkan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Jadi ini saya tidak mengerti mengapa kondisi-kondisi ini sangat buruk. Cara-cara yang sebetulnya merupakan suatu tindak pidana, menekan seseorang. Tujuannya apa sih orang ini? Ya, kepentingannya apa? Jadi mereka tidak merasa bahwa ini sudah melakukan suatu tindakan kriminal, sudah menekan seseorang, membuat tidak nyaman. Dan jadi saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dulu pun yang orang-orang yang mencabut ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini mungkin ya. Tetapi yang jelas faktanya sekarang klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah WA, tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya. Ini saya benar-benar apa dia nggak mengerti bahwa ini kita negara hukum dan kita harus menghormati privasi seseorang. Dan itu kan kalau dia memang Deddy mencabut urusan dia, dan itu sudah diproses hukum juga. Jadi nanti bisa dijelaskan bahwa tim kita juga sudah membuat laporan kepada pihak yang sudah kami somasikan ya di Polda Jabar ya. Kita tidak tinggal diam dan sekarang makin terbuka faktanya bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat melanggar hukum ya, bukan melakukan pembelaan atau pendampingan kepada kliennya, tetapi untuk mendapatkan novum-novum ini dengan cara ini. Tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini, siapa yang punya inisiatif. Yang penting nanti setelah kita laporkan biarlah penyidik yang akan memproses ini dan akan terbuka. Dan saya tidak perhaki tidak akan menuduh siapapun, tetapi kita melaporkan faktanya. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, juga diketahui melaporkan Deddy Mulyadi dan beberapa saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon ke Polda Jawa Barat. Laporan tersebut dilayangkan oleh Ibtu Rudiana lantaran merasa difitnah dengan konten-konten yang dihadirkan oleh Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana juga telah memberikan somasi terbuka kepada Deddy Mulyadi dan 2 saksi kunci, yaitu Dede dan Liga Akbar. Kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan.
peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan sampai menyebut nama Egi dan ditunjukin ini kan gitu. Kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awalnya kan dari situ. Ya kalau saya tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam. Beberapa waktu lalu, Deddy Mulyadi tampak mendapat sentilan menohok dari Hotman Paris yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum keluarga mendiang Vina. Iya, Hotman Paris mempertanyakan keterlibatan Deddy Mulyadi dalam mengawal kasus Vina Cirebon. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi bukanlah pihak atau saksi yang harus mengikuti persidangan. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti siapa calon apa? Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Usai ikut turun tangan mengawal kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi ternyata mendapatkan tudingan mencari panggung dari beberapa warganet. Namun, tudingan tersebut nyatanya langsung dibantah oleh Deddy Mulyadi, di mana ia mengatakan bahwa niatnya tulus dari lubuk hati terdalam tanpa meminta iming-iming apapun. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya akan berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak-anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini, karena saya mendapat bulian yang luar biasa, mendapat tuduhan suap beragam. Pada yang saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocoklogi, membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Deddy. Dan bagi saya kedatangan Deddy adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti pada hari. Selain tudingan cari panggung, Deddy Mulyadi juga mendapat tudingan ikut mengawal kasus Vina Cirebon demi kepentingan politik dirinya. Iya, seperti diketahui, Deddy Mulyadi saat ini tengah mencalonkan diri di Pilkada 2024. Namun, lagi-lagi tudingan tersebut dibantah oleh Deddy Mulyadi. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan, berulang-ulang di depan Pak Yutek saya katakan, penelusuran saya terhadap kasus Egi dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan. Dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum.
Tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup.